banyak banget melihat, tentang vlog-vlog tentang Pegadaian dan di mana dari sekian banyak itu adalah anak muda. Jadi, mereka tidak hanya menginginkan pinjaman ya, jadi di Pegadaian ini produknya juga ada investasi emas, tabungan emas, jadi kayak gitu. Nah, sejarahnya sebenarnya tanggal 1 April kemarin ya kalau, kamu mengamati tentang profilnya Pegadaian, Pegadaian itu berumur 120 tahun, Rek, bayangkan 120 tahun berarti itu waktu yang sangat lama ya, eksistensinya sudah sangat lama sekali di Indonesia. Sekarang tahun 2021 ya, kira-kira 120 tahun yang lalu, nah ini 120 tahun yang lalu ada di zaman Hindia Belanda, benar, tahun 1901. Jadi sebelum Indonesia merdeka sebenarnya Pegadaian itu sudah ada. Nah, prosesnya memang dari proses kalau kita lihat ini melalui proses, nasionalisasi ya akhirnya. Yang pertama memang, dipelopori oleh orang Hindia Belanda untuk, apa namanya, memberikan bantuan ya, bantuan kepada pihak pribumi. Jadi kisahnya seperti itu. Tahun 1901 makanya 1 April itu dijadikan hari jadi Pegadaian. Jadi seperti itu. Jadi zaman dulu itu kan banyak petani ya, Rek, karena tanah kita, negeri kita ini pertanian ya rata-rata dan penduduk pribumi itu rata-rata seorang petani ya, ada petani, ada pedagang, jadi kayak gitu. Nah mereka, diberikan bantuan, jadi semacam kayak, apa ya, gimana caranya bisa meningkatkan perekonomian mereka. Karena masa-masa ini adalah masa-masa politik etis ya, politik etis itu di mana memang pihak Belanda itu dituntut untuk memberikan suatu balas budi terhadap bangsa Indonesia, salah satunya dengan cara memberikan kemakmuran ya, terkait dengan pendidikan, makanya muncul pendidikan, lalu bantuan seperti ini, jadi kayak gitu. Nah, jadi itu pertama kali ya, tahun 1901. Lalu ada perusahaan negara, diubah menjadi perusahaan negara pada tahun 1930. Ini masih di bawah masa pemerintahan, Belanda ya, Hindia Belanda. Jadi, sempat dibubarkan, pertama kali memang didirikan oleh Van Liening ya, namanya perusahaan pegadaiannya adalah Van Liening. Jadi Belanda mendirikan tahun 1931, lalu dibubarkan oleh Inggris, dibubarkan oleh Inggris. Nah, lalu didirikan lagi dan, diubah menjadi perusahaan negara. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 ya, dengan perubahan juga. Dan PP nomor 178 1960 pada tanggal 61, 3 Mei 61. Jadi pada masa Orde Baru. Jadi ada perubahan. Selanjutnya pada tahun 1969 itu diubah menjadi perusahaan jawatan, Perjan. Lalu pada tahun 1990 diubah menjadi Perum, jadi memberikan perkreditan berdasarkan gadai dan membantu agar tidak terjerat lintah darat. Nah, jadi memang salah satu latar belakangnya karena masyarakat lebih suka hutang ke rentenir ya, Bang Tetel. Kalau di kota mungkin nggak kelihatan ya. Kalau sekarang rentenir kan kelihatan banget, ada rentenir online kan kayak gitu ya. Zaman-zaman digital rentenirnya juga berubah menjadi rentenir digital. Kalau zaman dulu ada tengkulak, jadi kayak bos-bos tuan tanah yang kaya, itu mereka meminjamkan uang. Meskipun di tempat saya, di lingkungan saya itu juga banyak sebenarnya. Ada beberapa, orang ya yang sudah terkenal melakukan hal seperti itu. Karena saya di desa gitu ya. Di desa saya itu ada kayak gitu, Rek. Jadi, hutang ke rentenir. Jadi meskipun sudah ada bank, meskipun sudah ada Pegadaian, tapi masyarakat kecil, mungkin kesadaran tentang Eee, pendidikan tentang perkreditannya ya, kesadaran tentang perkreditannya itu kurang kurang baik ya, karena mereka terjerat dengan, kebutuhan ekonomi, terjerat dengan, kebutuhan yang sangat besar. Akhirnya yang paling mudah ya pinjam ke rentenir. Itu realitas kalau di tempat saya ya. Kan setiap desa juga beda ya, nanti di tempatmu mungkin ada nggak sih fenomena seperti itu kalau di tempatmu? Kalau kamu mengamati, "Ah, ada nih." Oh ya berarti memang, dari dulu sampai sekarang, dari tahun 901 sampai sekarang ya, tahun 2021 gitu, memang, realitas seperti itu masih ada, meskipun sudah ada lembaga yang resmi gitu ya. Kalau di kota sebenarnya ada juga sih ya, jadi yang ilegal ilegal ya, nggak legal. Jadi kalau yang legal itu berada di bawah OJK, Rek, sama seperti, lembaga finance yang lain, sama.
bawah OJK. Tapi yang ilegal kan juga banyak, misalkan gadai sepeda motor gitu ya. Ya ilegal aja, ada beberapa oknum yang memang punya usaha itu, punya uang kebetulan berlebih gitu ya, lalu dijadikan usaha gadai. Kelemahannya apa? Kalau hutang ke rentenir itu ya pasti bunganya lebih mahal ya. Bunganya akan lebih mahal daripada kita atau masyarakat tuh hutang ke gadai. Nah itu, jadi memang tujuannya untuk menyelamatkan ya, dalam tanda kutip menyelamatkan masyarakat, menyumbang perekonomian kita gitu ya, menyumbang perekonomian masyarakat supaya mereka itu enggak ngutang ke rentenir. Jadi seperti itu. Nah sekarang bentuknya persero. Persero itu apa? Artinya perusahaan, ini ya, perusahaan yang memang terbuka, dalam artian dia bisa, meluncurkan obligasi untuk memberikan pendanaan. Nanti kita akan lihat lebih detail di sumber dana. Nah, tujuannya adalah turut melaksanakan dan menunjang kegiatan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Ya, indikator perekonomian kita adalah kalau kita menggunakan pendekatan konsumsi otomatis ya, apalagi di zaman corona kayak gini. Kenapa? Alasan pemerintah memberikan bantuan langsung tunai itu adalah untuk menstimulus daya beli masyarakat. Nah, daya beli masyarakat yang tinggi akan membuat pemasukan negara juga tinggi ya dari income per kapita atau pendapatan nasional dan pendapatan per kapitanya ya. Nah, makanya di sini dibilang bisa menunjang kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional. Karena memang produknya Pegadaian itu tidak terbatas pada pinjam-meminjam untuk masyarakat kecil aja, tapi untuk UMKM itu juga bisa ya. Dan nilainya mencapai 5 miliar kalau misalkan orang biasa ya. Nah, tapi tergantung barang yang digadaikannya apa. Jadi, pegadaian itu apa sih? Jadi kita menggadaikan barang bergerak. Jadi barang bergerak ya, Rek, ya. Barang bergerak itu barang yang memiliki nilai, kayak misalkan sepeda motor, kalau anak-anak mahasiswa itu laptop, lalu ada mobil, apalagi ya, komputer, TV, terus apalagi ya, barang-barang elektronik di rumahmu yang masih tersedia gitu untuk digadaikan gitu ya, yang masih punya nilai itu bisa dilakukan di Pegadaian ya. Jadi bisa kita pinjam uang, menggunakan barang itu. Tapi jangan dilakukan ya, jangan jangan dilakukan kalau misalkan memang kepepet aja gitu ya. Jadi seperti itu. Itu mendukung daya beli konsumen ya, daya beli konsumen naik, ya seperti pendekatan tadi saya bilang pendekatan pengeluaran ya, karena pendapatan nasional kita berdasarkan pendekatan pengeluaran. Jadi konsumsi semakin tinggi, maka, pendapatan nasional kita juga akan semakin tinggi. Mencegah praktek ijon, penggadaian gelap dan pinjaman tak wajar. Nah, praktek ijon ini ada di bahasa-bahasa yang kalau di kota sebenarnya nggak ditemukan ya praktek ijon, tapi ini ada di desa. Di daerah-daerah desa, di desa saya sekarang kan saya lagi pulang kampung nih, karena daring saya pulang kampung ke rumah gitu ya, karena ada bayi, jadi lebih aman di sini daripada di Kota Malang yang, di perumahan saya aja ada yang kena corona, ada yang kena Covid ya, jadi lebih aman di sini. Kalau di sini ada Rek beberapa, fenomena kayak gini tuh ada dan memang, itu jadi rahasia umum gitu loh kalau di desa saya, "Oh pinjem aja ke situ ke situ ke situ." Bisa pinjem kalung, bisa nanti, apa namanya, gaden, cincin biasa aja itu bisa gitu ya, ke orang itu yang orangnya itu sudah jadi rahasia umum tempat pinjem dari desa-desa sebelah juga pinjemnya ke orang itu. Nah praktek-praktek kayak gitu yang sebenarnya nggak boleh. Nah, yang ketiga, pemanfaatan gadai bebas bunga memiliki efek jejaring pengaman sosial karena masyarakat butuh dana mendesak, tidak terjerat pinjaman berbasis bunga. Nah, sebenarnya Pegadaian ini lembaganya sangat fleksibel ya. Misalkan dalam waktu kan pinjaman perseorangan itu mencapai 1 sampai 120 hari, maksimal 4 bulan ya, 4 bulan nanti harus ditebus. Nah, misalkan pinjem ya, gadai apa sih yang ada di rumah, misalnya sepeda motor ya, digadaikan sepeda motornya ditaruh di Pegadaian. Nah, sepeda motor itu akan diambil 4 bulan kemudian ketika waktu pelunasan. Nah, ketika kita nggak bisa melunasi ya, seorang nasabah nggak bisa melunasi, maka boleh diperpanjang masa peminjamannya sampai kamu punya pokok pinjamannya. Nah, tapi konsekuensinya apa? Kamu tiap tiap waktu pemanjangan itu juga harus bayar bunga, jadi kayak gitu. Jadi nggak bisa bayar sekarang, sekarang waktunya jatuh tempo nih, oh nggak bisa ternyata, ya udah diperpanjang aja 3 bulan. Nah 3 bulan kemudian, ya tetap 3 bulan kamu bayar bunga, bunganya artinya diperpanjang, jadi seperti itu.
Bantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah, ya biasanya sih pakai KTP ya, KTP lalu barang bergeraknya, jadi barang bergeraknya itu berupa apa nanti dicatat gitu ya. Bisa emas, bisa elektronik saya bilang tadi ya, mobil, sepeda, emas itu bisa digunakan. Jangan barang yang usang ya, usang ya udah nggak bisa ya. Menurutmu itu harta berharga tapi kalau digadaikan ya nggak ada nilainya, usang gitu ya, sudah nggak bernilai lagi, jadi seperti itu. Nah ini sumber dana ya, ada penyertaan modal, nah ini yang saya bilang tadi ya, jadi bentuk terakhir, Pegadaian itu bentuknya adalah persero. Persero artinya menerima penyertaan modal, jadi ada modal saham ya di dalam perseroan itu, saham dari pemerintah dan saham dari swasta. Nah, saham dari pemerintah biasanya memang lebih besar ya, porsinya 51% gitu ya, saham dari swasta 49%. Kenapa harus ada persentase dalam kepemilikan saham? Karena pemegang saham yang memiliki saham lebih besar, mereka berhak untuk memberikan suara terhadap jalannya perusahaan. Jadi di sini pemerintah itu punya suara dalam mengatur jalannya perusahaan, jalannya Pegadaiannya, Pegadaian sebagai perusahaan milik negara kan. Nah, jadi pemerintah harus lebih banyak. Ada obligasi, ada penyisian laba. Jadi penyisian laba yang tidak terpakai dan juga ada obligasi. Obligasi yang biasanya diluncurkan dalam jangka waktu mungkin minimal rata-rata 10 tahun ya dan harganya obligasinya nominalnya bisa mencapai miliaran. Kalau obligasi memang tinggi sekali, bahkan triliunan. Ada sumber dana lain seperti kredit dan likuiditas Bank Indonesia, ada bantuan dari Bank Indonesia juga, ada kredit ya, bisa kredit dari yang lain gitu ya, kredit dari bank yang lain dan juga laba usaha tahun berjalan. Kalau laba penyisian laba, itu laba usaha dari tahun yang lalu, tahun lalu. Tahun lalu masih ada sisa laba nih, nah ini bisa digunakan untuk operasional. Nah, itu adalah sumber dana dari Pegadaian, jadi seperti itu. Manfaatnya bagi nasabah, ini tersedia dana dengan prosedur sederhana dan cepat, yaitu tadi ya, prosedurnya nanti pasti dicari KTP atau SIM, lalu nanti kalau ada NPWP, yaitu nggak wajib NPWP ya, yang kedua barang bergeraknya, lalu, kontraknya, perjanjiannya, dokumen-dokumen perjanjian yang harus ditandatangani. Sama seperti kita kayak buka rekening bank, jadi sama seperti itu. Manfaat penaksiran nilainya secara profesional. Iya, kalau misalkan kamu punya emas 6 gram, nasabah ingin gadai nih punya emas 6 gram. Harga emas itu berapa sekarang gitu ya. Harga emas itu berapa. Nah, kalau dijual nanti misalkan harganya di pasaran 6 gram, 1 gramnya 700.000, 7 kali 6. 42, 4.200.000 gitu ya. Nah, dari pihak Pegadaian tuh akan menaksir berapa sih ini, ada surat-suratnya nggak? Emas itu kan biasanya ada surat-suratnya ya, kalau kita beli emas dari toko emas, itu ada suratnya yang mengatakan, "Oh, ini berapa gram nih, tahun berapa belinya, tanggal berapa, kadar emasnya emas murni atau emas yang lain," gitu ya. Nah, itu nanti ada penilaiannya, ada penaksirannya. Jadi, secara profesional dalam artian nggak ngawur gitu ya, nggak kayak bank-bank tetel yang nggak resmi gitu. Kalau bank tetel, wah ini tak hargai berapa ya, wis lihat di pasaran 4.200.000 ini tak kasih pinjaman, 3 juta aja. Tiba-tiba menaksir tanpa ada pertimbangan atau tanpa ada dasar. Kalau kalau bank tetel kayak gitu. Tapi kalau di Pegadaian dia secara profesional ya, mempertimbangkan harga pasaran berapa. Jadi gitu. Ya, lalu penitipan barang yang terpercaya. Jadi ada jasa penitipan juga sebenarnya ya di Pegadaian itu. Jadi jangan khawatir barangmu itu hilang, enggak. Barangmu akan tetap ada di sana sampai kamu menebusnya atau ngelunasin. Jadi kayak gitu. Jadi nggak akan di dibawa kemana-mana sama Pegadaian. Apalagi Pegadaian itu kan BUMN ya, dia milik negara artinya memang terjamin. Nah, kalau bagi Pegadaian, jadi dapat penghasilan dari sewa modal. Sewa modal tuh istilah kalau kita, UMKM itu kan nanti dapat dapat modal dari Pegadaian nilainya. Pinjamannya namanya sewa modal gitu ya. Jadi diberikan modal. Penghasilan dari jasa, biaya administrasi ya. Kalau kamu nabung emas, nanti ada biaya administrasinya dan sewa. Menjalankan misi membantu masyarakat, iya kan tagline-nya Gada itu kan, mengatasi masalah tanpa masalah kan. Jadi dia menjadi solusi untuk menjalankan,
mendukung kegiatan perekonomian masyarakat ya, terutama masyarakat kecil, makanya ada di desa-desa kalau Pegadaian itu, jadi kayak gitu. Laba yang diperoleh dialokasikan untuk dana pembangunan 55%, cadangan umum 20%, cadangan tujuan 5%, dana sosial. Ini dana sosial besar sekali ya, 20%. 20%. Nah, baru-baru ini Pegadaian beberapa bulan yang lalu memberikan beasiswa, Rek. Beasiswa atau hibah kompetisi entrepreneur. Hibah kompetisi entrepreneur khusus mahasiswa. Nah, kamu yang mahasiswa harus rajin-rajin banget lihat kayak perusahaan-perusahaan kayak gini ya, perusahaan-perusahaan kayak misalkan beasiswa Jarum kayak gitu-gitu ya. Jarum, Pegadaian, BUMN-BUMN yang lain tuh sering banget ngasih bantuan ke mahasiswa yang melakukan penelitian dan juga melakukan kayak PKM gitu ya. Kan ada pekan apa namanya? Program kreativitas mahasiswa. Nah, mereka itu memberikan bantuan kayak gitu, hibah. Jadi dana hibah ya, lumayan kan kalau kamu ada PKM gitu ya, ada pengumuman PKM dari kampus, ikut aja, ikut aja. Nah, proposal PKM-mu itu bisa kamu masukkan ke misalkan ke Pegadaian kayak gini ya, dana sosialnya gede nih 20% ya. 20% ini bisa digunakan untuk, kesejahteraan masyarakat ya. Ini namanya program corporate social responsibility ya. Yang kedua itu adalah program beasiswa atau program hibah. Jadi hibah kompetensi, hibah kompetisi. Nah, jadi kalau misalkan kamu punya proposal ya, proposal wirausaha yang sangat bagus sekali, baik yang masih baru berjalan gitu ya, kamu punya usaha apa, Rek? Usaha cuci mobil. Usaha cuci mobil tapi sangat menjanjikan nih, bikin proposal masukkan ke Pegadaian gitu ya, masukkan. Minta dana CSR. Nah, biasanya nanti dengan beberapa pertimbangan itu bisa diberikan kalau memang programmu benar-benar menjanjikan. Jadi seperti itu, termasuk kayak bank-bank BUMN, Bank Mandiri, Mandiri Syariah, mereka punya program dana sosial tuh punya. Jadi seperti itu. Mumpung masih mahasiswa kayak gini tuh banyak sekali ya, baik dari swasta dan pemerintah. Beasiswa-beasiswa kayak gini tuh harus dipantengin, harus benar-benar kamu itu lihat dan update lah ya. Karena lumayan itu ya kalau dapat dapat 5 juta untuk membiayai usahamu kan lumayan itu ya. Nah, jadi ini salah satu, peranan Pegadaian ya, kepada masyarakat juga. Jadi manfaatnya banyak sekali dari Pegadaian. Nah, ini produk dan jasa, ada jasa utama, ada syariah, ada emas dan lainnya. KCA ini kredit cepat ya, kredit cepat agunan ini ya. Jadi kredit yang biasanya digunakan oleh masyarakat. Yang pertama ini ya, KCA itu. Lalu ada Krasida. Kalau Krasida untuk UMKM, Kreasi juga untuk UMKM tapi berbeda. Ada Rahan Amanah Arum Arum Haji. Nah, ini adalah produk syariah ya. Produk syariah, ada jasa taksiran ya, tadi itu menaksir emas berapa, menaksir sepeda motor. Misalkan sepeda motormu tahun 2019, bisa nggak sih dijadikan untuk meminjam dana di Pegadaian? Nah, itu ada taksirannya, berapa nilai maksimalnya? Kamu belinya 25 juta, rata-rata kan segitu ya kalau sepeda motor yang apa namanya matic. Nah, setelah ditaksir ternyata harganya 20 juta ya, kamu cuma dapat nanti 20 juta seperti itu. Ada titipan, titipan ini kalau kamu punya sertifikat yang amat sangat berharga sekali, nggak bisa disimpan di rumah, takut rumahnya kebakaran, kamu bisa menitipkan di Pegadaian. Jadi ada kayak safe deposit box. Jadi kalau di bank jadi bank itu juga punya ya, safe deposit box harganya itu bisa 200.000 per tahun. Jadi kalau kamu nyawa setahun itu 200.000 bayarnya, antara 200.000 sampai sekian ratus ribu tergantung besaran boxnya juga, timingnya juga, jadi kayak gitu. Sertifikasi batu mulia dan multi pembayaran. Jadi ini kredit multiguna itu juga ada di Pegadaian, jadi gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Nih. Kredit cepat aman, nah ini ya yang diberikan kepada golongan nasabah baik konsumtif maupun kebutuhan produktif. Nah ini yang kalau kamu misalkan punya gelang gitu ya, jangan kamu deh nanti benar-benar melakukan yang saya nggak menyarankan ya. Tapi saya berikan contoh ada orang yang misalkan punya emas nih, mau butuh uang lalu digadaikan ke Pegadaian. Nah mereka akan ditaksir ya,
Jadi ada dua harga ya di sini ya. Ada harga beli dan ada harga jual. Harga beli itu adalah harga di mana Pegadaian membeli emas Anda dan juga ada harga jual. Jadi kayak gitu. Nah, ketika kita memberikan barang jaminan, ya prosesnya sekitar 15 menit lah, misalnya seperti itu. Dan apalagi sekarang Pegadaian tuh bisa digital ya, jadi lebih cepat transaksinya juga lebih cepat. Jadi kayak gitu. Masmu belinya 4 juta, belum tentu nanti kalau dari Pegadaian dapatnya 4 juta, bisa lebih, bisa kurang, tergantung harga dari emas di pasaran saat ini. Jadi kayak gitu. Nah, ini Krasida. Krasida yang seperti saya bilang, kredit untuk UMKM dengan sistem gadai. Agunannya berupa perhiasan dan kendaraan bermotor, jadi emas dan bermotor. Kalau digadaikan berarti bukan BPKB-nya yang diserahkan, tapi motornya yang diserahkan ya, emasnya yang diserahkan. Bukan kalau kita gadai emas, bukan surat-surat dari emasnya yang diserahkan, bukan. Emasnya yang diserahkan dan kredit bermotor, motornya yang diserahkan ke Pegadaian. Jadi itu nanti bedanya Krasida dengan kreasi ya. Jadi ini. Kredit UMKM itu mencapai 5 miliar ya, 5 miliar. Jadi tergantung emasnya berapa, emasnya berapa puluh karat. Kalau 24 karat, 1 gramnya emas emas asli ya, kamu punya cincin kan biasanya campuran 80%, ada emas 80%, ada emas yang 70%. Itu, ada, harga-harganya kalau dari Antam ya, entar kamu lihat sendiri deh di, harga Antam, harga emas Antam itu berapa. Nah, itu sesuai kalau misalkan kadang harganya 4 juta, ya udah dapat kreditnya ya sekitar 3.800.000, atau mungkin kalau harga emasnya lagi naik 4.500.000, jadi kayak gitu. Nah, ini kreasi, kredit dengan sistem fidusia yang saya bilang ya tadi kalau kalau Krasida itu motornya yang diserahkan, tapi kalau sistem fidusia BPKB-nya aja yang diserahkan. Mobil sama motor itu masih bisa kamu pakai kemana-mana untuk bekerja. Jadi itu bedanya ya kreasi sama Krasida. Bedanya seperti itu. Nah, ini ada Kresna, kredit serbaguna. Ini digunakan atau diberikan kepada karyawan. Jadi kamu persyaratannya kalau di sini kalau PNS ya SK pengangkatan PNS, kalau non PNS atau pegawai tetap itu SK pengangkatan pegawai tetap minimal bekerja selama 2 tahun. Jadi itu. Jangka waktu 12 bulan, maksimum 120 bulan. Lama sekali ya, 10 tahun ya. Besaran kredit berdasarkan jumlah angsuran maksimum sepertiga dari penghasilan bersih. Penghasilannya 3 juta, berarti nanti jumlah angsurannya maksimum 300 kalau kalau 3 juta sepertiganya berarti berapa, Rek? 3 juta bagi 3, mungkin 1 juta ya, sepertiganya 1 juta. Jadi supaya nggak membebani gajimu, karena gaji itu kan digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Jadi perhitungannya seperti itu ya, ini produk Pegadaian. Resiko tak terbayarnya. Oh, tapi tadi belum saya presentasikan yang ini ya, ini produk utama sih. Ada yang namanya tabungan emas ya, Rek, ya, tabungan emas. Jadi sekarang anak muda sekarang tuh, jadi kalau saya ya, saya itu punya tabungan yang namanya reksadana. Saya punya tabungan saham, saya punya, jadi saya punya obligasi, Rek. Obligasi, saham sama pasar uang ya. Saya punya tabungan yang di bank sendiri, tabungan sendiri. Jadi ada 2 jenis tabungan saya tabungan saham, tabungan dan juga tabungan konvensional. Nah, yang satu lagi yang sangat populer tapi saya belum menabung itu ya, itu namanya tabungan emas. Jadi tabungan emas itu bisa dilakukan di Pegadaian tadi ya, salah satu produk Pegadaian yang sangat diminati anak muda masa kini ya, karena apa? Kamu bisa nabung emas, kamu nggak bisa beli emas, tapi ketika kamu punya uang 100.000 gitu ya, kamu tabung di Pegadaian, nanti akan dikonversi menjadi berapa sih 100.000 ini kalau diemaskan 0, sekian gram. Nah, seperti itu. Sampai nanti misalkan 1 juta, 1 juta berarti kamu dapat 2 gram emas atau mungkin 1,5 gram emas. Nah, karena harga emas itu fluktuatif ya, yang menguntungkan ketika harga emas itu turun, uang 1 juta ini bisa dapat 3 gram emas. Kamu setara dengan 3 gram emas. Nah, ketika harganya naik, kamu mau tebus emas ini ya, ketika harganya naik, kamu jual harga emas yang 3 gram ini bisa menjadi 2 jutaan. Jadi itu.
Itu seperti teknik investasi. Ada yang bilang itu investasi, ada yang bilang itu tabungan emas. Jadi kayak gitu. Jadi itu ya, menabung untuk masa depan itu penting sekali, Rek, benar-benar sangat penting sekali ya. Karena kan apalagi yang cowok-cowok tanggung jawabnya gede ya, jadi jangan banyak jajan nih yang cowok-cowok ya. Karena memang nanti tanggungannya besar. Kalau bisa menabung, tabung sekarang ya. Tabung apa aja itu kan tabungan banyak ya, tabung saham, nabung reksadana, nabung uang di bank, nabung emas atau investasi emas itu kalau bisa dilakukan ya. Karena apa? Karena kita nggak tahu masa depan kayak gimana ya, apalagi yang cowok-cowok nanti kamu punya anak, punya istri gitu ya. Kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi nabung ya, jadi kayak gitu. Resiko tak terbayangnya hutang, ya Wan, prestasi ini salah satu resiko pegadaian. Kalau terjadi Wan prestasi, apa yang dilakukan oleh pegadaian? Nah, kalau kamu Wan prestasi atau ada nasabah yang Wan prestasi di sini ya, maka barangnya akan dilelang. Misalkan ya sepeda motor tadi sudah dititipkan sepeda motornya, ternyata nggak bisa bayar dia. Ya nggak bisa bayar ya sudah, sepeda motornya dijual sama pegadaian. Kalau ada nilai lebih dari sepeda motor tersebut, itu dikembalikan ke nasabah. Tapi kalau enggak, ya sudah, ya diterima sama pegadaiannya ya, jumlahnya segitu, gitu. Misalkan nilai, pinjamannya 25 juta, harga motornya dijual ternyata 30 juta, jadi yang 5 juta harus dikembalikan kepada nasabah, begitu. Tapi kalau harga motornya cuma 23 juta, ya sudah, pegadaian tidak akan menagih kurangnya kepada nasabah, jadi itu. Yang kedua, resiko penurunan nilai aset. Nah, ini anak akuntansi sudah paham semuanya ya, bahwa setiap aset yang diam, setiap aset yang dipakai maupun nggak dipakai, dia akan mengalami depresiasi atau penurunan nilai. Dan ini juga beresiko. Karena motor yang sekarang harganya 35 juta, tahun depan bisa jadi 25 juta. Jadi seperti itu ya, turun nilainya. Nah, yang menjadi barang jaminan, Rek, ini barang perhiasan, emas, perak, platina, intan, mutiara. Barang-barang berharga ya, perhiasan. Perak itu termasuk perhiasan, tapi nilainya kan lebih rendah, nilainya lebih rendah ya. Ada barang-barang elektronik, televisi. Televisi kekinian ya, kalau televisi 10 tahun yang lalu ya nggak bisa deh kayaknya ya. Nggak ada nilainya, kalau masih ada nilainya nggak apa-apa, tapi kalau memang nggak ada nilainya ya nanti setelah ditaksir tidak akan diterima oleh pegadaian. Kendaraan ini bisa sepeda motor, bisa mobil gitu ya, bisa sepeda lipat yang harganya paling mahal itu, Rek. Sepeda apa itu namanya? Sepeda lipat itu ya, kan harganya mahal. Ada barang-barang rumah tangga, panci, penggorengan kayak gitu kali ya. Barang-barang rumah tangga, misalnya barang-barang elektronik gitu loh. Misalkan memang ada nilainya ya, kembali aja ada panci yang mewah banget yang kalau kita beli mencapai 10 juta itu digadaikan pancinya itu ya buat masak itu bisa aja kayak gitu ya. Karena memang bermerek gitu. Barang-barang yang lain yang dianggap bernilai, sertifikat saham itu bisa digadaikan, Rek. Obligasi, surat berharga lain. Jadi kalau kamu punya penyertaan saham itu bisa diobligasikan, bisa dijaminkan. Obligasi bisa dijaminkan, jadi kayak gitu. Mesin, mesin jahit, mesin motor, kapal, mesin jahit itu bisa jadikan barang jaminan juga ya, bisa barang untuk gadai. Jadi itu. Tarif sewa modal pegadaian, nah ini ada tarifnya ya. Uang pinjaman, tarif sewa modal, ini kalau non emas sekian, jadi lama pinjaman sampai 4 bulan ya. Jadi ada golongannya ini ya, golongan A, golongan B. Kalau misalkan kamu menggadaikan emas gitu ya, emasnya berapa gram ya, tergantung ini bisa masuk golongan mana. Kalau sepeda motor masuk golongan D mungkin ya. 20 juta atau 25 juta yang digadaikan, jadi kayak gitu. Tergantung aja nanti tarif sewanya atau, modal pegadaiannya berapa. Jadi kayak biaya administrasi gitu loh, biaya administrasi ini. Jadi kan mereka dapat pendapatan dari biaya administrasi dan juga biayanya pendapatan bunga. Kan kalau orang nyicil yang konvensional itu pasti setiap bulan harus bayar bunga, jadi kayak gitu. Nah, ini pegadaian syariah. Hukumnya, ini hukum ya, diambil dari dasar hukumnya dari Quran dan juga dari hadis. Jika kamu dalam perjalanan dan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Ini jaminan ya, ada barang yang dijaminkan, maksudnya seperti itu.
Dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi yang menjaminkan kepadanya baju besi. Jadi karena nggak ada uang dijaminkan baju besi. Nah, ini dari Anas radhiyallahu an berkata Rasulullah mengadakan baju besinya kepada seseorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau. Jadi jaminannya itu nanti dikembalikan ya, tapi jaminannya apa? Baju besinya Rasulullah. Jadi itu. Ini berdasarkan hadis ya. Jadi ada dasar hukumnya memang. Nah, bentuk pengembaliannya nggak boleh minta tambahan, nggak boleh ada denda dan tidak boleh kurang. Kalau pinjam 1 juta, maka harus dikembalikan 1 juta. Tidak ada pengurangan. Boleh mengambil biaya administrasi, tapi ketika itu dicicil selama 5 bulan, cicilannya tetap 200.000, tidak boleh ada tambahan apapun. Nah, itu kalau syariah ya, prinsip syariahnya seperti itu. Rukunnya rahan tadi ya namanya, gadainya rahan. Jadi ada pihak yang menggadaikan, pihak yang menerima gadai, marhun jaminan yang digadaikan, ada marhun bih, ada hutang dan juga ada ijab dan kobul. Jadi ada ijab kobulnya ya, akad. Kalau sudah akad berarti udah sah gitu ya. Oh ya, udah sah. Jadi ini bisa transaksi gadai. Jadi seperti itu. Nah, ini nggak boleh orang gila ya, jelas ya kalau orang gila minjam itu nanti khawatirnya nggak akan dikembalikan. Nah, harus berakal sehat, melakukan transaksi kepemilikan. Barang yang paling penting, barang yang digadaikan itu harus barang milikmu, bukan barang orang lain. Bahaya nanti akan terjadi konflik gitu ya. Jadi nggak boleh menggunakan barang orang lain. Kalau sepeda motor ya harus ada BPKB-nya, BPKB bukti kepemilikan kendaraan bermotornya. Tidak boleh terikat. Jadi, apa ya, tidak boleh ada penambahan, tidak boleh ada transaksi yang tiba-tiba gitu ya. Jadi ini ada hutangnya harus merupakan hak wajib yang diserahkan pada pemiliknya. Memungkinkan pemanfaatnya harus dapat dikuantifikasi atau dihitung. Jadi bisa diperhitungkan, bisa kalau sepeda motor jelas ya, berapa sih harga pasarannya, jadi gitu. Jadi bisa dilihat harga pasarnya. Kalau nggak bisa dilihat maka tidak boleh dijadikan ininya ya. Harus bisa diperjualbelikan, syarat wajib ya, harus berupa harta yang bernilai, bisa dimanfaatkan secara syariah barangnya ya. Harus ketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh rahin, setidaknya seizin pemiliknya. Jadi supaya tidak terjadi konflik gitu. Ya kalau misalkan eh, marhunnya misalkan ini mesin untuk apa marhunnya adalah mesin untuk mencetak uang palsu. Nah, itu nggak boleh itu ya, tidak bisa dimanfaatkan secara syariah ya. Hukumnya kan nggak boleh itu ya, kan menipu, kan digunakan untuk penipuan, itu tidak boleh ya, tidak boleh dijaminkan. Ini ada ketentuannya ya, ada syariah, ini fatwa DSN MUI nomor 25 garing DSN MUI 3 garing 2002. Murtahin punya hak untuk menahan marhun barang sampai semua uang dilunasi ya, jadi penerima barang. Barangnya harus gitu. Barang dan manfaatnya tetap menjadi milik rahan. Jadi pemanfaatannya itu tetap menjadi milik nasabah gitu ya. Jadi tidak berpindah kepemilikan, Itu prinsipnya kan tadi menitipkan aja ya. Digadaikan tuh bukan berarti hak pemilikannya berpindah, enggak. Cuma barangnya aja yang dititipkan ke pegadaian. Jadi pemilikannya enggak berubah. Jadi pemeliharaan dan penyimpanan pada dasarnya menjadi kewajiban rahan, namun dapat dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan tetap menjadi kewajiban rahan. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhum tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jadi kalau pinjamannya 3 juta, biayanya 10% dari 3 juta, jadi nggak boleh, harus konstan, harus tetap. Ya, dianggap nanti ada tambahan atau bunga malah. Tidak boleh seperti itu. Jadi, kalau jatuh tempo tetap ya harus diingatkan, di-reminder, hutang Anda segera jatuh tempo, segera melunasi, jadi harus dilunasi. Kalau nggak bisa berarti harus dilelang, hampir sama ya mekanismenya dengan konvensional. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang serta biaya pemeliharaan penyimpanan yang belum dibayar dan biaya penjualan.
Jadi hasil penjualan marhun, katakanlah ya penjualannya itu 35 juta, hutangnya cuma 25 juta, boleh dari uang sisa 10 juta digunakan untuk menutupi biaya-biaya yang sebelumnya tidak dibayarkan oleh rahannya, tidak dibayarkan oleh nasabah. Jadi digunakan untuk menutupi itu boleh. Kelebihannya jika tidak dari biaya tadi sudah ada masih ada kelebihan, ya itu harus dikembalikan ya, harus dikembalikan. Jadi kayak gitu. Tahan emas boleh ya, berdasarkan prinsip syariah. Ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung penggadai, ditanggung kita ya ongkosnya. Tadi ada biaya-biayanya itu untuk yang konvensional. Jadi ongkos penyimpanan didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan, biaya penyimpanan barang harus berdasarkan akad ijaroh. Jadi akad sewa ya, ijaroh itu sewa, ijaroh. Jadi akad ijaroh ini akad, pemindahan hak guna barang atau melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Jadi cuma dipinjamkan atau mungkin, bukan dipinjamkan ya, dititipkan. Jadi lebih lebih ke arah dititipkan ya. Jadi seperti dititipkan, jadi pemiliknya itu tetap si rahannya, si kita, nasabahnya. Jadi kalau mobilnya digadaikan, bukan berarti mobil milik Pegadaian, enggak, mobil tetap milik kita. Kecuali kita nggak bisa ngelunasi, Pegadaian berhak untuk melakukan pelelangan atau menjual mobil tersebut untuk melunasi hutangnya, hutang dari nasabah itu. Jadi fungsi operasi dijalankan oleh kantor cabang syariah ya, unit layanan gadai syariah. Jadi hampir di setiap, pegadaian tuh punya yang syariah ya. Ada pegadaian yang konvensional, di dalamnya ada unit usaha syariah. Jadi, bukan pegadaian syariah tersendiri, enggak, tapi memang unit usaha. Jadi kayak gitu, unit layanannya. Jadi unitnya, salah satu bagian dari pegadaiannya. Kalau bank syariah kan memang ada bank syariah sendiri ini, ada BSI, ada Bank Mandiri konvensional, ada Bank Mandiri syariah. Kalau ini enggak, di dalam Pegadaian ada unit usaha memang syariah, jadi seperti itu. Ini sama ya, mekanismenya sama dengan, Pegadaian yang konvensional, jadi persyaratan administrasi, ada persyaratan administrasi, KTP, formulir, menyerahkan barang jaminan, petugas menaksir marhun. Jadi besarnya marhun, sebesar 90% dari taksiran, prosesnya cepat, betul, 15 menit selesai ya. Dihitung dengan kelipatan 10 hari, 1 hari dihitung 10 hari. Jadi ini tarif tarif ijaroh ya, tarif sewa. Jadi kayak gitu. Contohnya ini 6 April seorang nasabah menggadaikan emas yang dimilikinya pada Pegadaian Syariah. Nilai taksiran emas senilai 10 juta. Nasabah tersebut mengajukan hutang sebesar 90% dari nilai taksiran, 9 juta berarti ya, pada tanggal 30 April. Nasabah melunasi seluruh pinjamannya dan menebus emas yang digadaikan. Berapa total pelunasan yang harus dibayar oleh nasabah? Nah, ini harus dilihat ya tarif sewa Pegadaian. Golongannya golongan apa? Golongan C2 mungkin ya, C2. Maksimalnya 15 juta, ini berarti, kalau misalkan C2 itu berarti 0,720% dari taksiran, tarif ijarohnya. Paruh lebihnya 10 juta ini. Jadi seperti itu. Jadi totalnya itu 9.205.000 karena ini memang ada biaya administrasinya ya, ada tarif jasa simpannya, jadi seperti itu kalau Pegadaian Syariah. Nah ini untuk Arum, usaha kecil dan menengah ya, tadi ada Kresida sama Kreasi. Memiliki usaha minimal 1 tahun, proses mudah dan cepat. Jadi kalau usahanya itu sebagai bukti ya bahwa usahanya itu berjalan. Karena nanti kalau usahanya nggak berjalan, nggak ada bukti, nah itu nanti bermasalah pada waktu pengembalian. Ada resiko barang itu, resiko, tidak terbayar, hutang tidak terbayar. Jadi seperti itu. Jadi ini perhitungannya ya, nilai taksiran 20 juta, laba usaha per bulan 3 juta, lama waktu pinjaman 12 bulan atau setahun. Nah, tarif ijarohnya 140.000, angsuran pokok 1 juta, angsuran ijaroh 140.000, total angsuran jadinya 1.140.000. Jadi ijarohnya itu dibayarkan secara bulanan. Jadi itu, tidak boleh ada tambahan lagi, tidak ada biaya bunga ya, tidak ada biaya bunga. Jadi kayak gitu. Jadi ini produk gadai yang seperti saya contohkan ya, ada yang saya terangkan tadi, berupa jaminan emas gitu ya.
Cicilan emas dalam jangka waktu tertentu. Jadi ini berdasarkan nilai emasnya ya, Rek, ya? Nanti nanti ini saya berikan ya, Anda bisa lihat di sini dan juga nanti di website Pegadaiannya itu ada juga, apa namanya, contoh-contoh atau produk-produk tentang Pegadaian Syariah. Oke, silakan jika ada pertanyaan kita mulai, diskusikan tentang Pegadaian.